Salam, sahabat yang dikasih Tuhan. Berkat Tuhan luar biasa, bukan? Anda mengalami mujizat, Anda mengalami firman-Nya setiap hari. Kita sering mendengar pasangan suami istri yang saling menyalahkan. Suami berkata, kamu harus tunduk kepadaku. Hai istri, kamu harus tunduk kepadaku. Lalu istrinya berkata, suami engkau adalah imam, engkau adalah kepala, engkau harus melindungi aku, engkau harus mengasihi aku. Hai istri, hai suami, kita belajar hari ini firman Tuhan itu diberikan kepada kita untuk kita lakukan, untuk kita mengalaminya, bukan untuk menuding kesalahan pasangan kita, bukan untuk menghakimi atau menuntut pasangan kita. Itu yang menyebabkan kita tidak ada keharmonisan, dan itu yang menyebabkan dan memicu pertengkaran setiap hari. Hari ini kita belajar. Hari ini tema firman yang kita pelajari hari ini adalah kasih Kristus adalah dasar pernikahan. Kita belajar dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Sebab Kristus adalah kasih. Kuncinya di sini, sahabat. Bagaimana supaya kita pasangan suami istri bisa melakukan firman Tuhan yang dikatakan, hai istri tunduklah kepada suami, hai suami kasihlah istrimu. Bagaimana itu bisa kita lakukan? Dasari dengan kasih Kristus. Yang pertama, miliki kasih Kristus dalam hidup Anda. Selalu ada kasih Kristus. Kalau kita memiliki kasih Kristus, itu dengan mudah kita membagikannya kepada yang lain. Dengan mudah kita membagikannya kepada pasangan kita. Kunci yang pertama, dasar supaya kita bisa mengasihi suami, bisa tunduk kepada suami, bisa mengasihi istri, bisa melindungi istri, adalah kasih Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Kalau Anda sudah percaya Yesus Tuhan, kalau Anda percaya bahwa Yesus ada dalam kehidupan Anda harus yakin bahwa ada kasih Kristus dalam kehidupan Anda. Itu yang menyebabkan kita bisa melakukannya. Para istri bisa mengasihi atau bisa tunduk kepada suaminya karena ada kasih Kristus. Suami dengan gampang mengasihi istrinya karena ada kasih Kristus di dalam kehidupannya. Kita hanya menyalurkan, sahabat. Kita hanya mengalirkan apa yang kita punya. Kalau Anda tidak memilikinya, bagaimana Anda bisa tunduk kepada suami? Hai suami, bagaimana Anda bisa mengasihi istri kalau Anda tidak memiliki kasih Kristus? Jadi kunci yang pertama, dasar semuanya itu adalah kasih Kristus. Ayat 11 1 Yohanes pasal 4 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Anda sedemikian mengasihi kita, kalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Kuncinya kita bisa saling mengasihi adalah kita memiliki Kristus di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Kita sudah mengalami Kristus di dalam kehidupan kita. Karena kasih Kristus yang ada dalam kehidupan kita adalah sempurna. Kristus adalah kasih. Kalau Kristus di dalam kehidupan kita, kita adalah kasih. Tidak bisa dan tidak mungkin kita tidak berbuat kasih. Tidak ada kesempatan untuk tidak berbuat kasih. Selalu ada kesempatan untuk berbuat kasih. Dasari hubungan pernikahan Anda, dasari hubungan suami istri Anda dengan kasih Kristus. Miliki kasih Kristus supaya Anda memiliki dan bisa melakukannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita hanya menyalurkan, ya sahabat. Yang kedua, hidup ini harus penuh dengan firman. Penuhi hidup Anda dengan firman Tuhan. Kita lihat Efesus pasal 5 ayat 26. Untuk menguduskannya sesuai ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Kalau kita mandi penuh menguduskan hidup kita dengan firman, baru kita bisa melakukannya. Baru kita bisa menyalurkan dan melakukan firman yang mengatakan, hai suami kasihlah istrimu, hai istri tunduklah kepada suami. Anda bisa tunduk kalau Anda bisa mengasihi. Kalau Anda punya kasih, Anda bisa mengasihi dengan sempurna kalau Anda memiliki kasih Kristus. Itu dasarnya, sahabat. Milikilah kasih Kristus, punyailah dan alamilah kasih Kristus. Kalau Anda hidup dengan firman Tuhan, semuanya itu bisa terjadi. Jadi dua hal ini
Anda harus miliki kasih Kristus penuh dalam kehidupan Anda. Karena Kristus adalah kasih, Anda adalah kasih. Itu tidak mungkin tidak terjadi. Selalu ada keharmonisan, selalu ada maaf. 1 Korintus pasal 13 dikatakan, kasih itu adalah mengampuni, kasih itu murah hati. Hai, ada kata kasih itu tidak cemburu, kasih itu menutupi segala sesuatu. Belajarlah di dalam 1 Korintus mulai ayat 1 dan seterusnya, itu akan ditunjukkan kasih itu ini, kasih itu. Kasih itu apa sesungguhnya? Di dalam 1 Korintus dikatakan di sini ayat yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Apapun yang Anda miliki, pengetahuan setinggi apapun yang Anda punyai, kalau Anda tidak memiliki kasih Kristus, itu tidak ada faedahnya. Istilah saya berkata, percuma tak berguna, percuma tidak ada gunanya. Miliki kasih, lakukan segala sesuatu dengan kasih, lakukan segala firman dengan kasih. Tanpa kasih Kristus, kita tidak bisa mempunyai hubungan yang harmonis antara suami dan istri. Keluarga kita tidak akan ada keharmonisan. Selidiki hati kita, apakah kasih Kristus itu ada dalam kehidupan kita? Miliki kasih itu. Kalau Anda belajar kasih itu 1, 2, 3, 4 ada di 1 Korintus pasal 13. Kembali saya katakan di sini, kasih Kristus itulah dasar pernikahan Anda. Dari kasih Kristus itulah suami bisa mengasihi istri, istri bisa tunduk kepada suami. Yang kedua, firman, penuhi hidup dengan firman. Kalau hidup Anda dengan firman, Anda itu gampang memaafkan, Anda itu gampang melupakan kesalahan masa lalu, tidak diungkit terus, karena itu akan menjadi pertengkaran. Anda itu bisa sabar seperti dalam 1 Korintus 13, kasih adalah sabar. Anda bisa memberikan segala sesuatu dengan penuh pengorbanan, karena itu kasih yang dimiliki Kristus. Kasih dimiliki Kristus adalah kasih yang penuh pengorbanan. Kemudian kalau kita sudah bisa melakukan semuanya itu, dampak yang kita miliki, kita belajar bersama-sama, ada dampak yang kita miliki. Efesus 5 ayat 27, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Kalau Anda, istri dan suami, bisa memiliki kasih Kristus dan menyalurkan kasih Kristus penuh dengan firman, pasangan Anda itu akan hidup bahagia setiap hari, penuh sukacita. Dan kasih Anda itu bisa menyucikan, bisa menguduskan pasangan Anda. Sebab apa? Anda selalu bisa mengampuni, Anda selalu bisa memaafkan, dan Anda bisa percaya dan bisa dipercaya. Itu dampaknya kalau Anda memiliki kasih Kristus. Itu dampaknya kalau hidup Anda dipenuhi oleh firman Tuhan, dengan firman Tuhan. Pasangan Anda akan menjadi sukacita. Dikatakan ditunda penuaannya, tanpa kerut, tanpa cacat celah, selalu tersenyum, selalu bahagia. Ditunda penuaannya, atau dalam arti awet muda. Banyak suami-suami yang membuat istrinya cepat tua. Banyak istri-istri yang membuat suaminya stres sehingga cepat loyo, cepat layu, cepat lemah. Kenapa? Gak ada kasih Kristus, gak ada firman dalam hidupnya. Apapun yang Anda lakukan, seperti dalam 1 Korintus, di dalam 1 Korintus 13 tadi, ayat yang kita baca tadi, Efesus 5 ayat yang ke-26 tadi, kita belajar bahwa firman Tuhan itu akan membuat kita cemerlang. Kasih kita yang kita miliki itu akan membuat kita lebih indah di hadapan pasangan kita, menjadi awet muda, pasangan kita menjadi sehat, menjadi penuh sukacita. Banyak orang yang tanya, wah istrimu awet muda ya, siapa yang bangga? Suaminya. Wah suamimu semakin bersih, semakin hebat, siapa yang bangga? Istrinya. Siapa yang menjadikan semuanya itu? Pasangannya. Mari kita miliki semuanya itu, sahabat. Kasih Kristus adalah dasar hidup pernikahan. Yang pertama, miliki kasih Kristus. Yang kedua, penuhi hidup dengan firman. Maka pasangan Anda akan mengalami sukacita. Kalau pasangan Anda sukacita, ada damai sejahtera, Anda pun akan sukacita. Kalau pasangan Anda tanpa cacat celah, penuh sukacita, sehat,
awet muda, Anda pun akan mengalami seperti pasangan Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.